Fajar baru saja merekah di ufuk timur Banyuwangi, cahaya kemerahan menyingkap wajah pasar Blambangan yang mulai ramai. Suara pedagang sayur, deru becak, dan langkah terburu-buru pembeli berpadu menjadi simfoni pagi yang khas. Di tengah keramaian itu, sebuah lapak sederhana dengan payung lusuh berwarna merah bata menjadi pusat perhatian. Dari sanalah aroma khas kuah kaldu, sambal kacang, dan sayuran segar berpadu, menebar wangi yang menggoda. Itulah warung kecil milik Pipit, gadis cantik berusia 20 tahun yang dikenal sebagai penjual rujak soto paling ramah di pasar itu. Pipit berdiri anggun meski hanya mengenakan kebaya sederhana dan kain jarik batik. Wajahnya ayu, rambut hitam panjangnya dikepang rapi, sementara senyum tipis selalu menghiasi bibirnya ketika menyapa setiap pelanggan. Tangannya cekatan mengulek bumbu kacang dicobek batu, lalu menuangkannya ke atas irisan lontong, tahu, sayur, dan kuah kaldu hangat. Banyak yang bilang, rujak soto Pipit bukan sekadar makanan, melainkan penghibur hati bagi mereka yang lelah dengan kerasnya hidup. Laris manis, Pit, rujakmu selalu bikin kangen, seru seorang ibu langganan sambil menyeruput kuah hangat. Pipit hanya tersenyum, matanya teduh namun penuh rahasia. Ia tahu, kelezatan itu bukan semata dari resep keluarga, tapi ada doa dan kekuatan batin yang diwariskan almarhum kakeknya dalam setiap ulekan sambal yang ia buat. Pipit selalu percaya, makanan yang lahir dari hati yang tulus akan membawa energi berbeda bagi yang menikmatinya. Namun di balik keteduhan wajahnya, Pipit menyimpan luka dan tekad yang tak diketahui orang. Sejak kecil ia ditinggal kedua orang tuanya yang merantau dan tak pernah kembali. Pipit dibesarkan oleh sang kakek, seorang tokoh sepuh yang dulu dikenal sebagai pendekar penjaga tanah Blambangan. Dari kakeknya itulah Pipit belajar tentang kehidupan, tentang kesabaran, dan tentang ilmu-ilmu kuno yang tak banyak diketahui orang. Pasar pagi itu terasa lebih riuh dari biasanya. Pedagang-pedagang baru mulai bermunculan, dan isu tentang preman yang memalak lapak kecil beredar dari mulut ke mulut. Beberapa pedagang terlihat gelisah, namun mereka tetap berjualan, seakan pasrah pada nasib. Pipit diam-diam memperhatikan wajah-wajah itu, hatinya tergerak melihat ketakutan yang terpaksa mereka telan setiap hari. Ia tahu, waktunya semakin dekat, cepat atau lambat ia akan berhadapan dengan bayangan gelap itu. Meski begitu, Pipit tak pernah menunjukkan kegelisahan. Ia tetap melayani setiap pembeli dengan penuh keramahan. Senyumnya adalah benteng, tutur katanya adalah penenang. Banyak yang tak menyangka, di balik tatapan matanya yang teduh, tersimpan bara semangat seorang pendekar yang siap meletup kapan saja. Setiap kali tangannya mengulek bumbu, Pipit seperti mengulang doa yang sama, "Ya Gusti, berikan aku kekuatan untuk menjaga mereka yang lemah." Aroma rujak soto terus mengepul, memikat lebih banyak pembeli. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semua berdesakan ingin mencicipinya. Pipit bekerja tanpa lelah, meski keringat membasahi dahinya. Namun jauh di dasar hatinya, ia selalu siaga. Seperti seekor macan yang tampak tenang, tapi matanya tajam mengawasi setiap gerak di sekitarnya. Pasar ini bukan hanya tempat mencari nafkah baginya, ini adalah medan yang harus ia jaga, warisan yang harus ia pertahankan. Dan ketika matahari mulai meninggi, Pipit sempat berhenti sejenak, menatap jalan masuk pasar dengan tatapan penuh firasat. Angin berhembus pelan, membawa aroma tak sedap, aroma bahaya. Pipit menarik napas panjang, lalu kembali tersenyum pada pembeli. Namun di balik senyum itu, ia tahu, badai pertama sudah menunggu di balik keramaian. Langkah-langkah berat terdengar dari arah pintu masuk pasar Blambangan. Orang-orang yang tadinya ramai bercengkrama mendadak terdiam. Sebagian buru-buru menunduk, dan sebagian lagi memilih menjauh. 3 orang lelaki berbadan kekar dengan tato di lengannya berjalan congkak, menebar tatapan tajam ke kiri dan kanan. Mereka adalah anak buah Gagak Hitam, kelompok preman yang sudah lama meresahkan pedagang kecil. Seorang lelaki berambut cepak dengan wajah penuh bekas luka berhenti tepat di depan lapak Pipit. Ia menyeringai, gigi kuningnya terlihat saat bibirnya terangkat sinis. "Wih, ini toh yang katanya rujak sotonya paling laris."
Cantik juga penjualnya, ujarnya sambil menepuk-nepuk meja dagangan Pipit. Beberapa mangkuk bergetar, hampir tumpah. Pipit tetap tersenyum, meski dalam hati ia tahu inilah saat yang ia duga. Ia meletakkan sendok pelan, lalu menatap lelaki itu dengan tatapan tenang. "Monggo, kalau mau makan silakan pesan. Tapi jangan rusak dagangan saya, Mas," katanya lembut, suaranya bagai angin sepoi namun berisi peringatan halus. Preman itu tertawa keras, membuat beberapa pembeli lari terbirit-birit. "Pesan, hahaha, dengar ya, cantik, mulai hari ini, tiap pedagang di sini wajib setor. Kalau enggak, jangan harap daganganmu aman." Dua kawannya ikut tertawa, salah satunya bahkan meraih satu piring rujak soto dan menyantapnya tanpa izin. Hati Pipit mendidih, namun ia masih menahan diri. Ia bisa saja menumbangkan mereka saat itu juga, tapi ia tak ingin gegabah. "Kalau saya tidak mau setor, bagaimana?" tanya Pipit tenang, seolah ingin menguji sejauh mana mereka berani. Tatapannya tajam, menusuk ke dalam mata sang preman. Suasana pasar kian tegang. Para pedagang yang tadi pura-pura sibuk kini mencuri pandang dari balik lapak. Mereka tahu, siapapun yang menolak gagak hitam biasanya akan babak belur atau bahkan kehilangan tempat berjualan. Tapi melihat Pipit tetap berdiri tegak dengan wajah tenang, hati mereka berdebar campur penasaran. Preman berwajah luka itu mendekat, kini jaraknya hanya sejengkal dari Pipit. Bau alkohol dan tembakau menyengat dari mulutnya. "Kalau nggak mau setor," katanya lirih, "berarti kamu siap hadapi akibatnya." Tangannya terulur, hendak meraih dagu Pipit. Namun sebelum tangannya sempat menyentuh, Pipit lebih dulu berdiri. Gerakannya sederhana, tapi matanya berubah tajam, seperti mata macan yang siap menerkam. Senyum ramah yang tadi menawan kini lenyap, berganti tatapan dingin penuh peringatan. Pasar seolah berhenti bernapas, menunggu ledakan yang akan terjadi. Tangan kasar preman itu terhenti di udara, namun sebelum sempat terjadi keributan besar, ingatan Pipit melayang jauh ke masa lalu. Seperti kilatan cahaya, ia kembali ke malam-malam sunyi di rumah panggung bambu peninggalan kakeknya di pinggir kota Banyuwangi. Kakeknya, Mbah Sastro, bukan orang sembarangan, ia adalah pendekar sepuh yang disegani, penjaga tanah Belambangan yang namanya pernah membuat gentar para penjahat dan bajak laut. Di bawah cahaya lampu teplok, Mbah Sastro sering duduk bersila sambil menatap Pipit kecil dengan sorot mata tajam penuh kasih. "Cucuku," katanya suatu malam, "dunia ini keras. Orang lemah sering jadi santapan bagi yang tamak. Karena itu, aku akan wariskan ilmu leluhur, agar kelak kau bisa menjaga dirimu dan menjaga orang lain." Suaranya berat, dalam, seakan mengandung sumpah yang tak bisa dibantah. Ilmu yang diwariskan itu bukan sembarangan. Ajian yang hanya dikuasai segelintir orang, rawa rontek. Sebuah ilmu yang membuat pemiliknya tak bisa mati dengan mudah. Setiap kali tubuh dihancurkan, ia akan kembali pulih, bangkit lagi, seolah daging dan tulangnya tak mengenal akhir. Namun Mbah Sastro selalu mengingatkan, ajian ini bukan untuk kesombongan, melainkan untuk melindungi. "Ingat, Pit," ucapnya, "rawa rontek adalah berkah sekaligus kutukan. Kalau kau gunakan dengan hati kotor, ia akan memakan dirimu sendiri." Pipit kecil mendengarkan dengan mata berbinar, tapi juga penuh takut. Ia pernah menyaksikan kakeknya sendiri diuji oleh para pendekar lain, tubuhnya ditebas pedang, dilumat api, bahkan dilempar ke jurang, namun selalu bangkit lagi. Dari sanalah Pipit tahu, ajian itu bukan sekadar legenda, melainkan kenyataan yang hidup di darah keluarganya. Mbah Sastro melatih Pipit dengan keras. Setiap malam ia diajarkan jurus pernapasan, gerakan tangan, hingga mantra yang harus dihafal. Pipit menangis berkali-kali karena tubuhnya sakit, tetapi kakeknya selalu menenangkannya. "Air mata ini akan jadi baja, Pipit. Kelak, kau akan mengerti kenapa aku melatihmu begini," ucap sang kakek sambil mengusap kepalanya. Saat kakeknya meninggal, Pipit merasa separuh jiwanya ikut terkubur. Namun di malam kematian itu, ia bermimpi melihat kakeknya berdiri di tepi sungai Kalilo,
berkata lembut, "Warisan ini kini milikmu. Gunakanlah saat waktunya tiba." Pipit terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, namun dalam dirinya, rawa rontek sudah bersemayam, menunggu untuk dipanggil. Ingatan itu kembali menghantam Pipit di tengah pasar Blambangan yang tegang. Tatapan dinginnya pada preman bukanlah tatapan seorang gadis penjual rujak soto biasa, melainkan tatapan seorang pewaris ajian kuno yang lahir untuk menjaga tanah kelahirannya. Nafasnya bergetar, namun bukan karena takut, melainkan karena bisikan darah leluhurnya yang mulai bangkit. Pipit menundukkan kepala sejenak, lalu tersenyum tipis. Bagi orang awam, senyum itu tampak lembut, tapi bagi preman di hadapannya, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Pipit tahu, warisan kakeknya tak boleh lagi disembunyikan. Saat bahaya benar-benar datang, rawa rontek akan menjadi jawaban. Malam turun perlahan di Banyuwangi. Langit gelap diselimuti awan, sementara bulan separuh bersembunyi di balik bayangan kabut tipis. Angin dari arah Selat Bali berembus lembab, membawa aroma asin laut bercampur dengan wangi tanah basah. Di kejauhan, suara gamelan dari sebuah hajatan terdengar samar, namun di tepi Sungai Kalilo, suasana berbeda, hening, mencekam, dan penuh rahasia. Pipit berjalan seorang diri, mengenakan kain hitam sederhana. Di tangannya ia membawa kendi tanah liat berisi air bunga 7 rupa. Langkahnya ringan, tapi matanya tajam, seolah setiap gerakan sudah terlatih sejak lama. Sungai Kalilo berkilau redup diterpa cahaya rembulan yang malu-malu, menciptakan bayangan menyeramkan di antara pepohonan bambu. Ia berlutut di tepian sungai, lalu menuangkan air bunga itu ke permukaan air. Aroma harum melayang, berpadu dengan udara malam. Pipit menutup mata, mulai merapal mantra yang pernah diajarkan Mbah Sastro. Bisikan mantranya lirih, tapi terasa bergema di udara, membuat dedaunan bergetar seolah ikut mendengarkan. "Ya leluhurku, penjaga tanah Blambangan, berkahilah tubuh ini. Rawa rontek, bangkitlah dari darahku. Jadikan aku perisai bagi mereka yang tertindas." Suaranya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena beratnya sumpah yang ia ulangi. Pipit tahu, setiap kali ia memanggil kekuatan ini, ada risiko besar yang mengintai. Jiwa dan raga bisa hancur jika ia lengah sedikit saja. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah barat, membuat ranting bambu bergesekan nyaring seperti ratusan bisikan gaib. Permukaan sungai beriak, dan bayangan wajah Mbah Sastro seakan muncul sekilas di permukaan air. Pipit membuka mata, dan dadanya bergetar, ia tahu kakeknya hadir, meski hanya sebagai roh penuntun. "Jangan takut, cucuku, kau sudah siap?" Suara itu terdengar samar, menusuk langsung ke hatinya. Tubuh Pipit perlahan terasa hangat, lalu panas, seolah ada api yang menyala dari dalam dirinya. Ia menggenggam kedua tangannya erat, mencoba menahan gejolak itu. Kulitnya berkilau samar seperti bara merah, lalu kembali mereda. Pipit terengah, namun sorot matanya kini jauh berbeda, lebih tajam, lebih kuat, seolah dunia telah mengenali seorang pendekar baru yang lahir di tubuh seorang gadis penjual rujak soto. Di kejauhan, gonggongan anjing menggema, pertanda ada sesuatu yang bergerak di kegelapan. Pipit menoleh, menyadari ia sedang diawasi. Entah manusia, entah makhluk gaib, ia tak bisa memastikan. Namun nalurinya berteriak, ini bukan malam biasa. Pasar Blambangan mungkin hanya tempat kecil, tapi kegelapan yang mengincarnya jauh lebih besar dari sekadar preman. Pipit bangkit, menatap Sungai Kalilo dengan mata penuh tekad. Malam ini, ia bukan lagi hanya seorang pedagang. Malam ini, ia adalah pewaris ajian Rawa Rontek, siap menghadapi badai yang sebentar lagi akan datang. Banyuwangi akan segera tahu, siapa sebenarnya Pipit yang selama ini mereka kira hanya gadis biasa. Pagi itu, pasar Blambangan kembali dipenuhi hiruk-pikuk. Pedagang sayur menata dagangan, tukang ikan berteriak menawarkan barang segar, dan aroma kopi hitam dari warung pojok ikut mengundang para pembeli. Namun di tengah keramaian itu, ada hawa dingin yang membuat orang-orang gelisah.
Semua mata sesekali melirik ke arah pintu pasar, menunggu kedatangan bayangan yang sudah lama mereka takutkan. Pipit, dengan senyum tenang, tetap sibuk di lapaknya. Tangannya cekatan menyiapkan pesanan rujak soto, seolah tak peduli dengan bisik-bisik di sekitarnya. Namun di balik senyum itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, malam kemarin di Sungai Kaliloh hanyalah permulaan. Hari ini adalah ujian sebenarnya. Tak lama kemudian, suara tawa keras terdengar, disusul langkah kaki berat yang mengguncang lantai pasar. 3 preman dari kelompok Gagak Hitam muncul kembali, kali ini dengan wajah lebih garang. Salah satu dari mereka menenteng besi panjang, satunya lagi membawa botol arak, sementara yang lain memukul-mukul meja dagangan orang dengan seenaknya. "Hei, para pedagang, jangan lupa setorannya, kalau tidak, jangan harap bisa dagang di sini," teriak mereka, membuat pasar mendadak sunyi. Beberapa pedagang gemetar, buru-buru merogoh saku dan menyerahkan uang receh. Ada yang menangis karena dagangannya belum laku, tapi tetap dipaksa memberi. Preman-preman itu tertawa puas, seperti serigala yang mengoyak mangsa. Namun ketika langkah mereka sampai di lapak Pipit, tawa itu mendadak berhenti. Preman berwajah luka menatap Pipit dengan sinis. "Kamu, cantik kemarin masih berani songong sama aku. Sekarang waktunya kau bayar pelajaran," ucapnya sambil menghentakkan besi ke meja dagangan. Piring dan mangkuk bergetar, beberapa hampir pecah. Para pembeli berlarian, hanya menyisakan Pipit yang berdiri tegak. Pipit menatapnya dengan mata dingin, lalu berkata pelan, "Saya sudah bilang, saya tidak akan setor. Dagangan ini hasil keringat saya sendiri, bukan untuk kalian habiskan." Suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk terdengar jelas oleh semua orang di pasar. Keberanian Pipit membuat para pedagang lain menahan napas, antara takut dan kagum. Wajah preman itu berubah merah padam. Ia mengangkat besi, hendak menghantam meja Pipit. Namun dalam sekejap, Pipit melangkah cepat ke depan, menahan lengannya dengan satu tangan. Mata mereka bertemu, dan seolah ada energi tak kasat mata yang beradu. Preman itu terkejut, bagaimana mungkin seorang gadis bisa menahan tenaganya. Keramaian pasar berubah jadi lautan sunyi. Semua orang tahu, inilah awalnya. Pertarungan antara penjual rujak soto yang mereka kira biasa-biasa saja, melawan preman pasar yang selama ini menindas mereka. Udara pagi terasa berat, seakan menunggu suara pertama dari pertempuran yang sebentar lagi akan mengguncang pasar Blambangan. Suara besi beradu dengan tangan Pipit menggema di tengah pasar. Preman berwajah luka itu terbelalak, tak percaya lengannya tertahan begitu mudah. "Apa-apaan ini?" teriaknya sambil berusaha menarik kembali besinya. Namun Pipit hanya menatapnya dengan dingin, lalu mendorong pelan, cukup untuk membuat tubuh kekarnya terjengkang ke belakang dan menghantam tumpukan karung beras. Pasar mendadak gaduh. Para pedagang yang biasanya hanya bisa menunduk kini bersorak kecil, meski masih dengan rasa takut. Preman lain, yang membawa botol arak, segera maju dengan geram. "Perempuan sialan, berani kau melawan Gagak Hitam!" teriaknya, lalu melayangkan botol ke arah kepala Pipit. Gerakan itu cepat, namun Pipit lebih sigap. Ia menunduk, lalu memutar tubuhnya, membuat botol arak itu menghantam tiang kayu hingga pecah berkeping-keping. Tanpa menunggu, Pipit menghentakkan sikunya ke perut preman itu. Lelaki itu terbungkuk, mulutnya memuntahkan arak yang bercampur darah, lalu jatuh tersungkur. Sisa satu preman yang membawa besi panjang langsung maju, kali ini benar-benar berniat melukai. Ia mengayunkan besinya dengan tenaga penuh, menciptakan suara angin berdesing. Pipit melompat ke samping, tubuhnya seolah seringan kapas, lalu dengan gerakan cepat ia menendang pergelangan tangan lawannya. Besi terlepas, melayang jatuh, dan sebelum sempat dipungut kembali, Pipit menendangnya jauh ke atap pasar. Sorak kecil terdengar lagi dari para pedagang. Ada yang berani berteriak, "Ayo Pipit, hajar mereka!" Namun suara itu segera ditelan ketegangan ketika preman berwajah luka bangkit lagi dengan wajah lebih garang. Kali ini ia tak lagi hanya ingin memalak, ia ingin menghancurkan Pipit. Dengan teriakan marah,
ia mengeluarkan pisau lipat dari pinggangnya dan menyerbu ke arah Pipit. Pedagang menjerit, beberapa menutup mata tak tega melihat gadis itu menghadapi senjata tajam. Tapi Pipit berdiri tenang, matanya tak bergeser sedikit pun. Saat pisau itu meluncur ke arahnya, Pipit merapal dalam hati, "Rawa Rontek, jaga aku." Pisau itu menembus tubuh Pipit, membuat semua orang menjerit histeris. Darah segar menetes dari kebaya sederhananya, dan tubuhnya terhuyung. Preman itu tertawa puas, sementara pasar berubah menjadi lautan ketakutan. Namun detik berikutnya, sesuatu yang mustahil terjadi. Pipit bangkit lagi, berdiri dengan mata menyala, meski pisau masih menancap di tubuhnya. Pasar hening, waktu seolah membeku. Preman yang menusuknya melongo, wajahnya pucat pasi. Pedagang berbisik, "Astagfirullah, dia kebal senjata." Saat itu, aura Rawa Rontek mulai menguar dari tubuh Pipit, membuat semua orang menyadari, yang mereka saksikan bukan hanya seorang penjual rujak soto, melainkan pewaris ilmu sakti yang sudah lama terkubur dalam legenda Blambangan. Pasar Blambangan yang tadi hiruk pikuk kini berubah menjadi sunyi mencekam. Semua mata tertuju pada tubuh Pipit yang berdiri tegak meski pisau masih menancap di perutnya. Darah menetes ke lantai tanah, bercampur dengan kuah rujak soto yang tumpah, menciptakan pemandangan ganjil antara ngeri dan sakral. Preman berwajah luka yang tadi tertawa kini membeku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Perlahan, Pipit meraih gagang pisau itu. Dengan tatapan dingin, ia menariknya keluar dari tubuhnya sendiri tanpa sedikit pun meringis. Luka yang terbuka segera menutup, kulitnya kembali mulus seolah tak pernah tersayat. Para pedagang menutup mulut, sebagian beristighfar, sebagian lagi berbisik, "Rawa Rontek, ajian Rawa Rontek." Nama itu bergetar di udara, bagai mantra yang bangkit dari masa lalu. Pipit menatap preman-preman itu dengan mata yang menyala penuh bara. "Aku sudah bilang, jangan ganggu daganganku, dan jangan tindas orang-orang di sini," katanya pelan, namun suara itu menggema bagaikan guntur di telinga mereka. Langkah Pipit perlahan maju, membuat para preman justru mundur ketakutan. Preman yang tadi memegang botol arak berusaha bangkit, wajahnya penuh panik. Saya nggak ikut-ikut lagi, saya pergi," teriaknya, lalu kabur terbirit-birit keluar pasar. Tinggal 2 orang yang masih berdiri, tapi jelas keberanian mereka telah terkikis habis. Pasar yang tadinya lumpuh kini mulai berdenyut lagi, para pedagang berani mengintip, menyaksikan kebangkitan Pipit yang mustahil dijelaskan dengan akal manusia. Namun Pipit tidak berhenti di situ. Ia mengangkat pisau berlumuran darah yang tadi menusuknya, lalu menancapkannya keras-keras ke meja kayu hingga menembus permukaan. "Ini bukti, senjata kalian tak berarti di sini," katanya dingin. Kata-kata itu bagai palu godam, menghantam nyali para preman hingga runtuh. Preman berwajah luka yang sejak tadi jadi pemimpin gemetar hebat. Ia mencoba gagah, namun suaranya bergetar, kau bukan manusia biasa." "Siapa kau sebenarnya?" Pipit menatapnya tajam, lalu menjawab singkat, "Aku hanya penjual rujak soto, yang menjaga pasar ini." Pedagang-pedagang yang bersembunyi akhirnya bersorak kecil, sebagian berani melangkah maju, wajah mereka dipenuhi rasa lega sekaligus kagum. Mereka baru sadar, ada harapan di balik sosok gadis sederhana ini. Rasa takut yang selama ini membelenggu mulai runtuh, berganti dengan keyakinan baru. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pipit berdiri tegak, membiarkan darah terakhir yang menetes mengering di lantai. Hatinya bergetar, bukan karena kemenangan, melainkan firasat, ini baru awal. Preman-preman yang lari pasti akan melapor pada atasan mereka, dan badai yang lebih besar pasti akan datang. Tapi Pipit sudah siap, Rawa Rontek bukan hanya pelindung, melainkan sumpah warisan leluhur yang harus ia jaga sampai titik darah penghabisan. Kabar tentang seorang penjual rujak soto yang kebal senjata menyebar cepat, lebih cepat dari asap sate yang terbawa angin pasar. Dari mulut ke mulut, dari lapak ke lapak, orang-orang membicarakan kejadian itu dengan nada takjub sekaligus takut. "Aku lihat sendiri, ditusuk pisau, tapi bangkit lagi," kata seorang pedagang sayur dengan wajah pucat.
Itu bukan manusia biasa, itu pewaris rawa rontek. Sahut yang lain dengan berbisik. Para preman gagak hitam yang lari terbirit-birit menjadi bahan olok-olok pedagang. Mereka yang tadinya ditakuti, kini jadi bahan tertawaan. Ada yang berani berkata terang-terangan, preman kok kalah sama penjual rujak soto. Suasana pasar berubah drastis, ketakutan yang dulu membelenggu kini berganti keberanian baru, meski masih terselip kecemasan bahwa badai sesungguhnya belum benar-benar berlalu. Di pojok pasar, Pipit kembali membuka lapaknya seperti biasa. Wajahnya tetap tenang, senyum ramahnya kembali menyapa pembeli, seolah tidak pernah terjadi pertumpahan darah sehari sebelumnya. Namun sorot mata orang-orang yang mengantri kini berbeda, ada rasa hormat, kagum, bahkan takut. Pipit bagi mereka bukan lagi hanya penjual makanan, tapi pelindung pasar yang tak bisa diganggu. Meski begitu, Pipit tahu tenaganya belum boleh lengah. Setiap kali ia menunduk untuk mengulek sambal, telinganya waspada, matanya awas. Rawa rontek memang membuatnya kebal, tapi ia sadar betul, musuh yang sebenarnya bukan hanya preman biasa. Kekuatan gelap yang lebih besar pasti akan turun tangan setelah mendengar kabar ini. Sementara itu, di markas gagak hitam, Bronto sang ketua preman mendengar laporan anak buahnya. Wajahnya yang keras dengan tato burung gagak di dada memerah karena amarah. "Seorang gadis bisa mempermalukan kalian. Apa kalian lupa siapa kita?" teriaknya. Tangannya menghantam meja kayu hingga pecah. Anak buahnya hanya menunduk, tak berani membalas. Bronto tahu, ini bukan masalah sepele. Lawan mereka bukan gadis biasa. Bronto termenung sejenak, lalu mengingat ajian-ajian hitam yang dulu ia pelajari. Jika benar gadis itu pewaris rawa rontek, maka hanya ilmu lawas yang bisa menandingi. Bibirnya menyeringai dingin. "Kalau dia kebal, kita akan buat dia terbakar," gumamnya, merencanakan sesuatu yang lebih kejam. Di pasar, desas-desus makin berkembang. Ada yang percaya Pipit mendapat bantuan makhluk halus, ada yang yakin ia cucu pendekar sakti yang dulu menjaga Banyuwangi. Apapun kebenarannya, satu hal jelas, teror yang dulu ditebar gagak hitam kini berbalik menjadi teror bagi mereka sendiri. Nama Pipit perlahan berubah jadi legenda hidup. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, Pipit menatap langit Banyuwangi dengan hati yang bergetar. Ia tahu pertempuran ini baru permulaan. Semakin banyak orang membicarakan dirinya, semakin besar pula bahaya yang akan datang. Tapi ia tidak gentar. Dalam setiap ulekannya, dalam setiap tetes kuah rujak sotonya, Pipit menyalurkan tekad yang sama, menjaga pasar, menjaga rakyat kecil, apapun taruhannya. Malam itu, pasar Belambangan yang biasanya sunyi setelah senja mendadak diterpa kegelisahan. Angin bertiup kencang, membawa bau arak dan asap kemenyan yang menusuk hidung. Dari kejauhan, suara derap langkah berat terdengar, semakin lama semakin dekat. Para pedagang yang masih berkemas buru-buru menutup lapak mereka, bisik-bisik menyebut satu nama dengan wajah pucat, Bronto, ketua gagak hitam. Bronto muncul dengan tubuh kekar, tato gagak hitam di dada yang terbuka, dan mata merah penuh amarah. Di tangannya tergenggam sebuah keris berbalut kain hitam, konon peninggalan dukun sakti yang pernah menjadi guru gelapnya. Begitu ia menapakkan kaki di tanah pasar, hawa dingin langsung menyelimuti sekitar, membuat beberapa lampu petromak berkedip redup seakan takut menyala terang. "Siapa Pipit, penjual rujak soto yang sok jadi pahlawan itu, keluar!" teriak Bronto, suaranya menggema bagai gelegar guntur. Orang-orang hanya bersembunyi di balik gerobak dan pintu toko, tak berani menampakkan diri. Pasar yang tadi ramai mendadak mencekam, sunyi kecuali suara Bronto yang mengguncang dada setiap orang. Pipit, yang saat itu masih membereskan cobeknya, berdiri perlahan. Dengan langkah tenang, ia keluar dari balik lapak sederhana. Rambutnya tergerai, wajahnya tetap tenang meski sorot matanya tajam menembus gelap malam. "Kalau kau mencari aku sudah di sini," ucapnya datar, namun setiap katanya terdengar jelas, menusuk telinga Bronto. Bronto tertawa keras, suaranya menyerupai raungan binatang. "Hahaha,
Jadi ini gadis yang bikin anak buahku lari ketakutan. Kau kira Rawa Rontek bisa membuatmu jadi dewi? Hari ini aku patahkan arogansimu. Ia menghunus kerisnya, lalu membacakan mantra-mantra kuno. Udaranya mendadak panas, seolah api merambat dari tanah ke langit. Pipit menatapnya tanpa gentar. Ia merasakan hawa ilmu hitam yang menyelubungi Bronto, jauh lebih kuat daripada preman-preman rendahan sebelumnya. Tapi Rawa Rontek berdenyut dalam darahnya, membuat tubuhnya tetap tegak meski hawa gaib mencoba menekan. Aku tak peduli siapa kau, Bronto. Pasar ini bukan milikmu, dan aku tak akan biarkan kau menindas mereka lagi. Kata-kata Pipit membuat para pedagang yang bersembunyi tercekat. Mereka tak pernah mendengar ada yang berani menantang Bronto secara langsung. Hati mereka bergetar antara ketakutan dan harapan. Di balik keris Bronto yang menyala merah, ada Pipit dengan tubuh ringkih namun berjiwa baja. Dua kekuatan itu kini berdiri berhadapan, siap meledak kapan saja. Langit malam semakin gelap, angin berputar kencang membawa dedaunan beterbangan. Pertarungan antara Rawa Rontek dan ilmu hitam gagak hitam akan segera dimulai, dan pasar Blambangan menjadi saksi bisu benturan dahsyat yang akan menentukan siapa penguasa sejati di tanah Banyuwangi. Dentum pertama terjadi saat Bronto mengayunkan kerisnya, mengirimkan gelombang angin panas yang menghantam lapak-lapak kosong. Meja kayu terbelah, kain-kain dagangan beterbangan, dan genteng pasar berguncang seperti hendak runtuh. Para pedagang yang mengintip dari kejauhan menjerit tertahan, tak percaya kekuatan manusia bisa menciptakan badai sebesar itu. Pipit tetap berdiri tegak, matanya berkilat tajam. Ia mengepalkan tangan, merapal doa pendek yang diwariskan neneknya. Sekejap, tubuhnya bergetar, lalu cahaya samar menyelimuti sekujur raganya. Bronto melompat menyerang, kerisnya berkilau merah, menebas ke arah Pipit. Namun tubuh Pipit hanya terdorong beberapa langkah tanpa luka. Rawa Rontek membuat kulitnya sekeras baja. Dasar wanita celaka, teriak Bronto, matanya memerah. Ia kembali merapal mantra, kali ini menghunus tanah dengan ujung keris. Dari retakan tanah, api menjalar keluar, melingkari Pipit dalam pusaran. Api itu meliuk seperti ular, siap melahap tubuhnya. Para saksi menutup wajah, mengira Pipit akan terbakar hidup-hidup. Namun Pipit menutup mata, membiarkan tubuhnya menyatu dengan ajian Rawa Rontek. Api yang menyambar justru berbalik, seperti ditolak oleh energi yang tak kasat mata. Api itu meledak ke udara, membakar spanduk pasar yang robek dan membuat langit malam memerah bagai neraka terbuka. Pipit membuka matanya, kini sorotnya dingin penuh peringatan. Aku sudah bilang, Bronto, senjatamu tak akan berguna padaku, ucap Pipit pelan namun menghentak jiwa. Kata-kata itu membuat Bronto semakin murka. Ia tak terima ajian pamungkasnya dipermalukan. Dengan teriakan menggelegar, ia menghunus keris ke dadanya sendiri, meneteskan darah sebagai tumbal. Sekejap, tubuhnya membesar, urat-urat menonjol, wajahnya semakin menyeramkan seperti jelmaan raksasa. Pipit menarik napas panjang, tubuhnya bergetar hebat. Rawa Rontek berdenyut makin kuat, memberi peringatan, lawannya kini tak lagi manusia biasa, melainkan manusia yang telah menyerahkan dirinya pada kegelapan. Pertarungan ini tak hanya soal pasar, tapi soal hidup dan mati. Bronto mengayunkan keris dengan kekuatan berlipat, memecahkan tiang-tiang kayu pasar hingga runtuh. Pipit berlari cepat, tubuhnya ringan bagai angin. Ia melompat ke atas meja, lalu menendang dada Bronto keras-keras. Tubuh raksasa itu mundur beberapa langkah, namun tak tumbang. Jeritan baja bertemu baja menggema, setiap benturan membuat tanah pasar bergetar. Pertarungan dua ajian kini benar-benar dimulai. Api melawan cahaya, kebencian melawan tekad, dan pasar Blambangan menjadi arena yang membelah sejarah. Para pedagang yang bersembunyi hanya bisa berdoa, berharap keajaiban berpihak pada gadis sederhana yang kini menjadi benteng mereka. Benturan demi benturan mengguncang pasar Blambangan. Bronto dengan tubuh raksasanya menghantamkan keris berbalut darah, sementara Pipit terus bertahan dengan Rawa Rontek. Namun kali ini, Pipit mulai merasakan tekanan yang berbeda. Setiap serangan Bronto membawa hawa panas yang membakar kulitnya,
dan meski tubuhnya kebal, rasa nyeri merayap masuk ke dalam tulangnya. Satu ayunan keras membuat Pipit terpental menabrak tiang bambu hingga patah. Ia bangkit dengan napas terengah, wajahnya pucat, keringat bercampur darah segar di pelipisnya. Para pedagang yang menyaksikan menahan jeritan, takut melihat pahlawan mereka mulai goyah. "Pipit, bertahanlah," bisik seorang ibu dari balik keranjang dagangan, matanya berkaca-kaca. Bronto terkekeh, suaranya bergema menyeramkan. "Rawa Rontek memang hebat, tapi tidak abadi. Setiap ajian punya kelemahan. Kau takkan bisa menahanku lama, gadis pasar." Teriakan itu membuat nyali para saksi semakin ciut. Pipit menunduk, darah menetes dari sudut bibirnya, namun sorot matanya tetap menyala penuh tekad. Saat Bronto kembali menyerang, Pipit menangkis dengan tangannya. Dentuman keras terdengar, namun kali ini luka robek muncul di lengannya. Darah segar mengalir, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Pipit terperanjat, begitu pula semua orang yang melihat. Rawa Rontek mulai retak, tubuhnya ternyata bisa dilukai. Dalam kepanikan itu, sebuah suara samar terdengar di telinganya, suara yang seolah muncul dari dalam dirinya. "Rawa Rontek bukan sekadar kebal, cucuku, ia hidup karena tekad dan kesucian hati. Bila hatimu terguncang oleh keraguan, maka tubuhmu pun akan rapuh." Pipit tersentak, suara itu adalah suara neneknya, yang sudah lama meninggal. Air mata menggenang di matanya, bukan karena takut, tapi karena sadar, warisan ini lebih dari sekadar ilmu kebal. Rawa Rontek adalah sumpah leluhur, yang hanya bisa bertahan jika dirinya tulus melindungi orang lain. Luka di lengannya menjadi pengingat bahwa ia tak boleh bertarung demi gengsi atau amarah, melainkan demi mereka yang lemah dan tertindas. Dengan sisa tenaga, Pipit menggenggam tanah pasar yang berdebu, lalu berbisik lirih, "Aku berjanji, Nek, aku akan jaga mereka, meski nyawaku jadi taruhan." Cahaya samar mulai muncul kembali dari tubuhnya, luka di lengannya berhenti mengalir, dan hawa Rawa Rontek yang lebih kuat bangkit menyelubungi raganya. Bronto tertegun melihat itu. Rasa marahnya berubah menjadi cemas, meski wajahnya masih dipenuhi kesombongan. Pertarungan belum usai, tapi malam itu rahasia besar akhirnya terbuka. Rawa Rontek bukan sekadar ajian kebal senjata, melainkan kekuatan yang lahir dari sumpah suci dan hati yang tak tergoyahkan. Bronto meraung marah, matanya merah menyala bagaikan bara. Melihat luka Pipit bisa sembuh kembali, amarahnya berubah jadi kebencian murni. Ia mencabut kalung dari lehernya, seutas benang hitam dengan cakar gagak tergantung di ujungnya. "Kalau Rawa Rontek lahir dari sumpah leluhur, maka aku akan bangkitkan sumpah ke-8. Api kebencian akan melumatmu, gadis pasar," teriaknya, lalu ia menggigit jarinya hingga berdarah, meneteskan darah itu ke cakar gagak. Sekejap, angin malam berubah menjadi badai hitam. Api merah menyembur dari tanah retak, melingkari tubuh Bronto. Kulitnya yang sudah mengeras kini menghitam, urat-uratnya menyala bagai bara. Dari tubuhnya muncul bayangan raksasa berbentuk gagak dengan sayap menjuntai. Suaranya mengerikan, membuat para pedagang berlutut ketakutan. Anak-anak kecil menangis, sementara orang dewasa hanya bisa memeluk dada, berdoa agar keajaiban berpihak pada Pipit. Pipit menatapnya dengan wajah tegang. Rawa Rontek di dalam tubuhnya berdenyut semakin kuat, tapi ia bisa merasakan tekanan luar biasa. Api kebencian Bronto bukan ajian biasa, itu adalah perjanjian jiwa dengan kegelapan. Setiap bara yang menyambar tidak hanya menyakitkan, tapi juga menggerogoti semangat. Pipit tahu, bila ia goyah sedikit saja, Rawa Rontek akan runtuh. Bronto melangkah mendekat, setiap injakan kakinya membakar tanah pasar, meninggalkan jejak bara. "Kau pikir bisa melindungi orang-orang ini? Mereka hanya pedagang lemah. Dan aku adalah penguasa pasar ini. Dengan api kebencian, aku bisa membakar seluruh Banyuwangi," teriaknya. Api gagak hitam di punggungnya mengepak, membuat udara semakin panas. Pipit menggenggam tangannya erat, lalu berteriak keras, "Aku tidak melindungi mereka karena mereka lemah, Bronto. Aku melindungi mereka karena mereka adalah hidupku. Pasar ini adalah darahku,
keringatku, dan aku akan mati untuk mereka. Cahaya rawa rontek menyala lebih terang, kali ini berwarna keemasan, membuat sosok Pipit terlihat bagaikan perwujudan cahaya di tengah kegelapan. Benturan pertama terjadi. Bronto mengayunkan keris berapi, Pipit menangkis dengan tangannya yang bercahaya. Dentuman besar terdengar, memekakkan telinga. Gelombang panas dan cahaya saling berbenturan, memecahkan kaca-kaca toko dan membuat atap pasar runtuh sebagian. Api dan cahaya saling melumat, menciptakan badai yang membuat semua orang sulit bernafas. Pipit terdorong beberapa langkah, tubuhnya hampir jatuh, namun ia kembali bangkit. Luka lama di lengannya terbuka lagi, darah mengalir deras. Tapi kali ini, Pipit tidak goyah. Ia tersenyum tipis, meski darah membasahi bajunya. "Selama aku masih berdiri, kau takkan pernah kuizinkan menang, Bronto," katanya lirih, tapi penuh keyakinan. Bronto justru tertawa semakin keras, wajahnya penuh kesombongan. "Bagus, lawanku bukan lagi gadis pasar biasa, tapi pewaris sejati rawa rontek. Maka biarlah malam ini jadi akhirmu, Pipit. Aku akan membakar habis semua yang kau cintai." Api gagak di punggungnya mengepak lebih besar, dan pertarungan pun memasuki titik paling berbahaya. Api kebencian Bronto menjalar liar, menjilat tiang-tiang pasar hingga roboh. Suara kayu terbakar bercampur dengan jeritan pedagang yang panik, berlari menyelamatkan barang seadanya. Pasar Belambangan yang biasanya penuh tawa kini menjelma neraka. Di tengah kobaran api itu, hanya Pipit yang berdiri tegak, tubuhnya menyala dengan cahaya rawa rontek. Bronto mengayunkan kerisnya, meluncurkan gelombang api berbentuk paruh gagak raksasa. Pipit melompat ke udara, tubuhnya berkilau keemasan, lalu menendang paruh api itu hingga pecah jadi serpihan bara. Ledakan terjadi, mengguncang tanah, membuat genteng-genteng beterbangan dan menyulut api lebih besar. "Kau tak akan bisa melawanku lama, Pipit. Api kebencianku abadi," teriak Bronto dengan suara menggelegar. Pipit jatuh kembali ke tanah, kakinya sedikit goyah. Luka di lengannya semakin parah, darah menetes deras membasahi tanah berdebu. Namun matanya tetap tajam, penuh tekad. Ia menatap Bronto dan berteriak, "Ajianmu hanya lahir dari kebencian. Dan kebencian selalu membawa kehancuran. Rawa rontek tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan." Bronto meraung, amarahnya semakin meledak. Ia menghantamkan keris ke tanah, dan dari sana muncul dinding api menjulang, mengepung Pipit. Panasnya membakar udara, membuat para pedagang di kejauhan terengah-engah kesulitan bernapas. Semua mengira Pipit akan habis dilumat api itu. Tapi tiba-tiba, cahaya rawa rontek meledak dari tubuh Pipit, menembus dinding api, membuatnya retak dan pecah berantakan. Sorak-sorai kecil terdengar dari para pedagang yang masih bertahan menyaksikan. Harapan kembali menyala di hati mereka. Namun Bronto tidak berhenti. Dengan tubuhnya yang makin menghitam, ia menyerang membabi buta, kerisnya menebas udara hingga menghasilkan badai api. Pipit menangkis dengan kedua tangan, cahaya keemasan dan bara merah bertubrukan, menciptakan ledakan beruntun yang seolah merobek langit malam. Setiap benturan membuat tanah pasar hancur, meninggalkan kawah-kawah kecil. Api dan cahaya bercampur, menari liar, membakar spanduk, kain dagangan, dan gerobak sisa. Pertarungan itu bukan lagi sekadar perkelahian, melainkan perang dua dunia, cahaya rawa rontek melawan kegelapan api kebencian. Pipit mulai kelelahan, napasnya memburu, wajahnya pucat, dan darah terus mengalir dari luka-luka kecil yang mulai bermunculan di tubuhnya. Meski rawa rontek melindunginya, tubuh manusiawinya tetap menjerit kesakitan. Namun di balik kelelahannya, Pipit mendengar bisikan para pedagang yang berdoa untuknya. "Ya Tuhan, lindungi Pipit, dia satu-satunya harapan kami." Bisikan itu bagai bahan bakar baru bagi Pipit. Ia menggenggam kedua tangannya erat, menatap Bronto yang tertawa pongah. "Kalau kebencianmu abadi, Bronto, maka cintaku pada pasar ini jauh lebih abadi." Cahaya rawa rontek kembali menyala, kali ini lebih besar, melingkupi Pipit hingga tubuhnya bagaikan obor cahaya hidup yang tak bisa padam. Pertempuran pun kian memuncak, tanpa ampun,
di jantung pasar Belambangan yang hampir luluh lantak. Bronto mengamuk, tubuhnya diselimuti api hitam yang semakin liar. Namun di balik keganasan itu, sorot matanya mulai menunjukkan kegelisahan. Api kebencian yang ia bangkitkan dari perjanjian gelap kini justru menggerogoti dirinya sendiri. Kulitnya yang hitam terbakar mulai melepuh, keris di tangannya bergetar seakan ingin lepas. Para pedagang yang bersembunyi menyadari sesuatu, sang penguasa preman mulai goyah. Pipit, meski tubuhnya lelah dan penuh luka, berdiri tegak menatap lawannya. Rawa rontek dalam tubuhnya menyala lebih terang dari sebelumnya, bagai matahari kecil di tengah pasar yang gelap. Cahaya itu perlahan menembus kepulan asap hitam yang menyelubungi Bronto. Semakin lama, cahaya itu semakin menekan, membuat langkah Bronto berat seperti tertahan beban raksasa. "Aku tidak butuh belas kasihanmu," teriak Bronto, lalu menghantamkan kerisnya ke tanah. Retakan menganga, api menyembur liar, tapi justru sebagian menyambar tubuhnya sendiri. Ia meraung kesakitan, namun tetap memaksa menyerang. Pipit melompat ke udara, lalu menghantam dada Bronto dengan pukulan rawa rontek. Tubuh raksasa itu terhuyung, menghancurkan beberapa lapak kosong sebelum jatuh berlutut. Pasar yang hampir luluh lantak kini dipenuhi cahaya dan api yang saling melumat. Pedagang-pedagang berdoa keras, sebagian menangis, sebagian menatap Pipit dengan harapan terakhir. Mereka tahu, sekali saja Pipit jatuh, maka semua akan binasa. Tapi Pipit tidak goyah, napasnya tersengal, darah masih menetes, namun tekadnya melindungi mereka jauh lebih kuat daripada rasa sakit. Bronto bangkit dengan wajah penuh luka, tubuhnya setengah gosong. Api gagak hitam di punggungnya mengepak lemah, hampir padam. "Tidak, aku tak bisa kalah dari gadis pasar," teriaknya, suaranya parau, hampir seperti raungan binatang yang sekarat. Namun Pipit hanya menatapnya dengan iba. "Kebencianmu sendiri yang membakar hidupmu, Bronto. Kau kalah bukan dariku, kau kalah dari dirimu sendiri." Ucapan itu menusuk ke dalam hati Bronto. Sejenak ia terdiam, namun egonya menolak menyerah. Ia mencoba menyerang sekali lagi, mengayunkan keris dengan tenaga terakhir. Pipit melangkah maju tanpa gentar, tubuhnya diliputi cahaya rawa rontek. Dengan satu ayunan tangan, Pipit menepis keris itu, lalu menghantam Bronto tepat di dada. Ledakan cahaya besar terjadi. Api hitam Bronto terpecah, melayang ke udara sebelum lenyap ditelan angin malam. Tubuh Bronto terlempar keras, jatuh ke tanah dengan suara dentuman berat. Keris hitamnya pecah berkeping-keping, menyisakan asap tipis yang hilang ditelan gelap. Sang penguasa gagak hitam terkapar, tak lagi berdaya. Pasar Belambangan terdiam sejenak, hanya suara api kecil yang tersisa terdengar. Lalu, perlahan, para pedagang keluar dari persembunyian mereka. Sorak-sorai pecah, tangisan bahagia menggema. "Pipit menang, Pipit menyelamatkan pasar," teriak seseorang. Pipit berdiri di tengah puing-puing, tubuhnya lelah, wajahnya pucat, tapi matanya tetap menyala. Malam itu, legenda lahir, seorang gadis penjual rujak soto berhasil menumbangkan Raja Preman dengan rawa rontek. Sorak-sorai kemenangan masih bergema di pasar Belambangan, tapi tubuh Pipit hampir roboh. Cahaya rawa rontek yang menyelubunginya perlahan memudar, berganti dengan rasa sakit yang menyayat setiap sendi. Luka di lengannya kembali terbuka, darahnya menetes membasahi tanah. Kakinya gemetar, matanya berkunang-kunang, namun ia tetap berusaha tersenyum pada orang-orang yang bersorak untuknya. Seorang ibu pedagang sayur berlari menghampiri, menahan tubuh Pipit sebelum jatuh. "Nak Pipit, bertahanlah, kau sudah menolong kami," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Pedagang lain ikut berdatangan, membawa kain, air, dan obat seadanya. Mereka berusaha menghentikan darah Pipit dengan tangan gemetar. Untuk pertama kalinya, orang-orang pasar yang biasa ditindas kini menjadi perisai bagi sang penyelamat. Bronto masih terkapar di kejauhan, tubuhnya tak bergerak selain tarikan napas lemah. Anak buah gagak hitam yang melihat pemimpin mereka tumbang memilih kabur, meninggalkan pasar dengan wajah panik. Malam itu, kekuasaan preman runtuh dalam sekali gebrakan,
dan pasar Blambangan terbebas dari teror yang selama ini menjerat. Namun Pipit sadar, kemenangan ini dibayar mahal. Pandangannya kabur, dadanya sesak, seolah tenaga rawa rontek telah menguras hampir seluruh hidupnya. Ia berusaha berbicara, suaranya lirih. "Jangan biarkan mereka kembali, jaga pasar ini, bersama-sama." Ucapan itu membuat para pedagang terdiam, lalu mengangguk dengan penuh tekad. Seorang pemuda tukang becak maju ke depan, mengepalkan tangan. "Mulai malam ini, kita tidak akan takut lagi. Kita semua akan berdiri seperti Pipit," teriaknya lantang. Seruan itu disambut dengan pekikan setuju dari pedagang lain, membuat suasana pasar yang porak-poranda berubah jadi lautan semangat baru. Dari reruntuhan, lahir persatuan yang sebelumnya tak pernah ada. Pipit menatap mereka dengan mata yang mulai sayu. Air mata menetes, bukan karena sakit, tapi karena bahagia melihat rakyat kecil yang ia cintai akhirnya berani melawan. Dalam hatinya, ia merasa beban rawa rontek ini sedikit lebih ringan, karena ia tidak lagi berjuang sendiri. Namun jauh di dalam dirinya, Pipit tahu ancaman belum sepenuhnya berakhir. Bronto memang tumbang, tapi dunia kegelapan takkan tinggal diam melihat rawa rontek bangkit di tangan seorang gadis pasar. Masih ada kekuatan lebih besar yang mungkin datang menuntut balas. Firasat itu membuat Pipit menatap langit malam yang dipenuhi asap tipis, dengan hati yang setengah tenang, setengah waspada. Di tengah segala luka dan kepayahan, satu hal pasti, malam itu, Pipit bukan hanya pahlawan pasar, melainkan simbol harapan baru. Dan di balik senyum lelahnya, tersimpan sumpah yang lebih kuat dari sebelumnya, untuk terus menjaga Banyuwangi dari kegelapan, apapun yang akan datang. Malam di pasar Blambangan perlahan mereda, namun ketenangan itu hanya sesaat. Di sudut pasar yang remang, bayangan hitam merayap, seolah menyerap cahaya bulan. Dari dalam kegelapan, terdengar suara tawa lirih, dingin, menyeramkan, dan membuat bulu kuduk siapapun yang mendengar berdiri. Para pedagang yang masih merawat Pipit tiba-tiba merasa udara menjadi lebih berat, seakan ada sesuatu yang mengawasi. Bronto yang sebelumnya terkapar, mendadak bergerak pelan. Matanya yang hampir tertutup memancarkan cahaya merah samar. Namun bukan lagi ia yang sepenuhnya sadar. Dari bibirnya terdengar bisikan asing, seperti suara dari alam lain. "Kau telah gagal, Bronto, kini giliranku." Suara itu bukan miliknya, melainkan sesuatu yang jauh lebih tua dan menyeramkan. Pipit yang setengah sadar merasakan firasat buruk. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terlalu lemah. Cahaya rawa rontek di dalam dirinya bergetar, seolah memberi peringatan akan hadirnya kekuatan yang jauh melampaui apa yang baru saja ia hadapi. Para pedagang mulai panik, sebagian mundur ketakutan, sebagian tetap bertahan di sisi Pipit. Dari tubuh Bronto, asap hitam mengepul, membentuk siluet menyerupai sosok tinggi dengan mata merah menyala. Bayangan itu mengangkat wajahnya ke langit, lalu menggeram. "Rawa rontek, akhirnya kutemukan kembali setelah berabad-abad." Suara itu menggema, membuat genteng-genteng lapak bergetar, dan anak-anak menangis dalam pelukan ibunya. Seorang kakek tua pedagang jamu berbisik dengan wajah pucat, "Astaga, itu bukan lagi Bronto. Itu roh leluhur hitam, penguasa ilmu terlarang dari masa Majapahit, Jagatwengi." Nama itu membuat suasana semakin mencekam. Semua orang yang pernah mendengar cerita rakyat tua tahu, Jagatwengi adalah sosok yang bahkan para empu dan pendekar enggan sebutkan namanya. Pipit menggertakkan giginya, meski tubuhnya hampir tak bisa berdiri. "Kalau benar kau Jagatwengi, maka Bronto hanyalah boneka bagimu." Suaranya lemah, tapi penuh tekad. Sosok bayangan itu menoleh, tertawa rendah. "Dan kau hanyalah bunga pasar yang berani menentang badai. Kau pikir rawa rontek bisa melawan kegelapan yang telah kutanam sejak ratusan tahun lalu." Langkah demi langkah, sosok Jagatwengi mendekat. Setiap kali ia melangkah, tanah seolah membeku, udara menjadi dingin menusuk tulang. Pedagang-pedagang yang tadinya berani kini gemetar, beberapa berlari menyelamatkan diri. Hanya tinggal segelintir yang tetap di sisi Pipit, meski rasa takut jelas terpampang di wajah mereka. Malam itu,
Pasar Blambangan sekali lagi menjadi medan pertarungan. Tapi kali ini berbeda, musuh yang muncul bukan sekadar preman haus kuasa, melainkan bayangan kuno yang membawa ancaman lebih besar. Dan Pipit, meski tubuhnya lemah, tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Karena jika ia jatuh sekarang, bukan hanya pasar yang hancur, melainkan seluruh Banyuwangi akan ditelan kegelapan. Jagat Wengi berdiri menjulang, bayangan tubuhnya menyelimuti hampir seluruh pasar Blambangan. Mata merahnya berkilat seperti bara neraka, sementara suara tawanya menggema hingga membuat genteng dan kayu lapak berderak pecah. Para pedagang yang masih bertahan berlutut, sebagian menutup wajah dengan ketakutan. Namun di tengah kegelapan itu, Pipit bangkit dengan tubuh gemetar, menolak menyerah meski luka membuatnya hampir pingsan. Cahaya rawa rontek dalam dirinya bergetar, seperti menunggu keputusan hati pemiliknya. Pipit mengepalkan tangan, menatap sosok bayangan itu dengan mata berkaca-kaca. Aku hanya seorang penjual rujak soto, tapi aku tidak akan biarkan tanah ini kau rebut, Jagat Wengi. Teriaknya dengan suara parau. Seketika cahaya rawa rontek memancar, membentuk lingkaran cahaya di tanah, melindungi orang-orang pasar yang masih bertahan. Jagat Wengi meraung marah. Kau berani melawanku, gadis pasar. Rawa rontek itu seharusnya milikku sejak lama. Dengan itu, aku bisa menguasai seluruh Jawa. Suaranya bergema, lalu ia mengangkat tangannya, menciptakan pusaran bayangan hitam yang menyedot apa saja di sekitarnya. Pohon, kain lapak, hingga batu beterbangan menuju pusaran itu. Orang-orang menjerit, namun cahaya rawa rontek menahan mereka agar tak terseret. Pipit tahu ia tak punya tenaga banyak. Namun dalam kelemahan itu, ia menemukan kekuatan lain, suara pedagang yang bersorak namanya, doa ibu-ibu yang merintih, tekad anak-anak pasar yang menggenggam erat satu sama lain. Semua itu masuk ke dalam hatinya, menyatu dengan rawa rontek. Tubuh Pipit memancarkan cahaya emas yang lebih terang, hingga langit malam seakan terbelah. Dengan sisa tenaga terakhir, Pipit melompat menembus pusaran bayangan, menantang Jagat Wengi secara langsung. Tubuh mungilnya terlihat seperti bintang jatuh yang menghantam raksasa kegelapan. Jagat Wengi menjerit, mencoba menahan, namun cahaya rawa rontek membakar setiap inci bayangan hitamnya. Suara retakan gaib terdengar, seolah segel kuno di tubuh Jagat Wengi mulai hancur. Ledakan dahsyat terjadi. Pasar Blambangan berguncang, cahaya emas dan hitam bertabrakan, menyilaukan mata siapapun yang melihat. Ketika cahaya itu mereda, Jagat Wengi mengerang, tubuh bayangannya tercerai-berai dan terhisap kembali ke dalam bumi, meninggalkan hanya suara geraman terakhir. Pertarungan ini belum selesai, lalu ia lenyap, meninggalkan kesunyian mencekam. Pipit terjatuh ke tanah, tak sadarkan diri, tubuhnya dipenuhi luka. Para pedagang segera berlari menghampiri, menangis dan memeluknya. Pipit, bangun, nak, kau sudah menang, kau sudah selamatkan kami. Teriak mereka. Meski lemah, Pipit membuka mata sejenak, tersenyum tipis, lalu berbisik, pasar ini, sekarang milik kalian, lindungi dengan hati kalian sendiri. Setelah itu, matanya terpejam, jatuh dalam tidur panjang. Malam itu, pasar Blambangan menjadi saksi lahirnya legenda baru. Seorang gadis penjual rujak soto bernama Pipit, dengan keberanian dan cinta pada rakyat kecil, menumbangkan preman Bronto sekaligus membungkam bayangan kuno Jagat Wengi. Cerita tentangnya menyebar ke seluruh Banyuwangi, menjadi dongeng abadi tentang harapan, perlawanan, dan cahaya yang tak pernah padam, meski kegelapan selalu mencoba kembali.